Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Sani. Saya mahasiswa dari Tiamuntai dengan jurusan Administrasi Publik di bagian non-reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai software berhubungan dengan tugas di mata kuliah komputer. Dosen pengampu Bapak Jumadi. Mungkin kalian akan bertanya, apa sih software itu? Nah, software itu bisa juga disebut dengan perangkat lunak. Nah, di mana perangkat lunak adalah susunan-susunan teks yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Di mana program ini adalah suatu susunan-susunan kalimat atau susunan-susunan perintah yang menjadi satu, yaitu terbentuk menjadi program atau aplikasi, di mana hanya bisa digunakan dan bisa dilihat tetapi kita tidak dapat menyentuhnya. Contohnya adalah seperti aplikasi seperti ini. Contoh-contoh yang disebut aplikasi atau program ada Photoshop, Firefox, ada Chrome, dan lain sebagainya. Kita contohkan sebagai Photoshop. Photoshop kita dapat melihat di layar kita, tetapi kita apakah bisa menyentuh Photoshop? Tentu saja tidak akan pernah bisa. Sama halnya dengan Chrome, Firefox, ataupun aplikasi yang lainnya. Kita hanya dapat bisa melihat menggunakan, salah satu contohnya adalah Chrome. Kita bisa menggunakan Chrome. Dengan Chrome kita bisa mengakses internet di sana, kita bisa browsing dan sebagainya di sana. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jelas kita tidak akan pernah bisa memegangnya. Kita hanya bisa melihatnya lewat layar monitor, dan itulah yang disebut dengan aplikasi atau program. Nah, setelah kita mengetahui itulah bentuk program atau aplikasi, kita akan mengenal jenis-jenis software. Sini adalah jenis-jenis software. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayarnya, alias gratis. Tetapi ataupun gratis, pada dasarnya pembuatannya memiliki kebijakan tertentu. Ketika teman-teman mendownload suatu aplikasi kemudian menginstalnya, yang muncul di layar kita bukan hanya satu aplikasi, ada beberapa aplikasi. Nah, itulah salah satu kebijakan proses di dalam suatu aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah contoh di mana freeware yang bersifat gratis. Ada Photoscape, ada KMV Player, ada Planner, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah shareware. Apa itu shareware? Shareware adalah software atau aplikasi yang dapat di-download yang digunakan secara gratis, namun penggunaannya atau pemakai memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Jadi shareware itu adalah batas waktu dari penggunaan aplikasi gratis menjadi aplikasi berbayar. Nah, itu yang disebut dengan shareware. Ketika kita gunakan aplikasi tadi kan awal mengunduhnya itu gratis selama 1 minggu atau 2 minggu, kemudian aplikasi tersebut tidak dapat kita gunakan lagi dan dia meminta kode serial atau meminta untuk kita ke bagian yang pro. Nah, itulah dari shareware yang dimaksud dengan shareware. Ini adalah beberapa contoh software shareware. Nah, di sini ada Photoshop, ada Internet EDM, ada beberapa aplikasi yang lainnya. Di sini mereka memiliki batas waktu tertentu yang dimana tidak bisa menggunakannya selama-lamanya, tapi ada batasan-batasan tertentu di mana ketika kita menggunakannya, ada batasannya 1 minggu atau 2 minggu, mereka akan minta kita untuk mengupdate-nya dengan cara membayar atau memasukkan serial number. Ketika kita untuk mencari nomor serial number itu, kita harus membelinya dari aplikasi tersebut. Itulah salah satu contoh software daripada shareware. Open source adalah istilah bagi software yang dimodifikasi ulang sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, inilah contohnya. Di sini ada contohnya Ubuntu, Linux, Python, dan banyak lagi. Itu salah satu contoh dari open source. Common software adalah software berbayar resmi oleh perusahaan pembuatnya. Penggunanya tidak dapat memodifikasi software tersebut. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan shareware. Hanya saja common software ini biasanya software-software yang saling terkait
atau yang memiliki keterkaitnya seperti contohnya Microsoft Office. Adalah software yang berfungsi menghubungkan hardware dan firmware. Ini adalah pengertian sederhana mengenai software operating system. Nah, hardware itu seperti keyboard atau mouse atau monitor, dan untuk firmware adalah kita sendiri sebagai pengguna komputer tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem operasi. Ini adalah salah satu contoh sistem operasi. Sistem tersebut adalah Linux, Ubuntu, tentu saja Windows yang sering kita pakai atau gunakan. Ada Mac yang biasanya untuk komputer dengan merek Apple, dan untuk smartphone ada Android, juga iOS, yang tentu saja untuk smartphone dengan merek Apple biasanya. Kesimpulannya adalah software adalah komponen yang penting yang menggerakkan sistem komputer, memberikan kemampuan untuk melakukan berbagai fungsi sesuai kebutuhan penggunanya, serta menjadikan elemen utama dalam perkembangan teknologi modern. Mungkin itu saja sekilas video pemaparan saya mengenai software. Kurang hilapnya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.